Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para walleter dimanapun berada, mudah-mudahan pada hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapatkan kelancaran dalam segala aktivitas serta kesehatan dan rezeki kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai pantangan-pantangan yang perlu kita hindari pada RBW yang baru on atau pada RBW yang baru diaktifkan. Dalam berbudidaya walet, banyak para kalangan yang tertarik untuk melakukan proses pembangunan gedung baru. Itu karena hasil yang dihasilkan oleh burung walet ini sangat menggiurkan, teman-teman. Jadi banyak kalangan yang menginginkan dan tertarik untuk membangun RBW baru karena sarang walet ini bisa dijadikan sebagai investasi jangka panjang dalam hal bisnis sarang burung walet. Namun di satu sisi banyak pula yang kita temui gedung-gedung burung walet yang mengalami suatu kegagalan karena ada kesalahpahaman dari para pembudidaya walet, yaitu karena mungkin kekurang pahaman dalam berbudidaya. Dan yang perlu kita pahami adalah pantangan yang harus kita ketahui bersama. Pertama adalah bagaimana caranya ketika RBW yang baru on atau yang baru diaktifkan ini, kita sebagai pemilik RBW agar kita tidak terlalu sering untuk memasuki RBW yang baru on ini. Karena ketika kita terlalu sering untuk masuk pada RBW yang baru on, ini akan menyebabkan burung walet yang sudah mulai masuk dan menginap pada RBW ini akan menjadi stres akibat ulah kita yang mungkin sering masuk pada RBW karena memiliki rasa penasaran terhadap perkembangan pada RBW yang baru on ini, teman-teman. Dan upayakan pada RBW yang baru on ini, saya sarankan agar kita sebagai pemilik untuk tidak memasuki RBW dalam tempo misalnya 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, baru setelah itu kita bisa mengeceknya agar burung walet yang sudah mulai masuk dan menginap ini tidak terkejut dan di satu sisi agar burung walet yang sudah mulai menginap ini sudah merasa nyaman dari proses adaptasinya, dan pada akhirnya nanti burung walet yang sudah merasa nyaman dengan sendirinya ini akan membuat sarang dan bisa membuat koloni di dalam RBW itu sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah jangan sering-sering menggonta-ganti terhadap suara panggil, suara inap maupun suara tarik. Kenapa demikian? Karena ketika kita sering menggonta-ganti terhadap audio yang telah kita pasang di dalam RBW, ini akan menyebabkan burung walet perlu adaptasi terhadap suara yang telah kita ganti ini, teman-teman. Karena suara yang telah kita ganti ini, burung walet akan melakukan proses adaptasi kembali pada suara yang baru. Karena terkadang burung walet yang sudah merasa nyaman pada suara yang pertama, dan ketika kita menggantinya, ini akan menyebabkan burung walet perlunya adaptasi kembali pada suara yang baru ini. Dan banyak pula yang kita jumpai dengan teknik sering menggonta-ganti suara panggil maupun suara inap ini akan menyebabkan burung walet menjadi tidak nyaman dan bisa menjadi stres, dan pada akhirnya burung walet akan berpindah ke lokasi yang lain. Dan tentu hal inilah yang tidak kita harapkan oleh kita sebagai para petani walet.
Dan selanjutnya yaitu kita sering melakukan perombakan pada tata ruang maupun LMB yang berada di dalam RBW kita. Nah, ini juga sering kita jumpai pada RBW yang baru on. Kendalanya sama, yaitu karena mungkin pemilik sering tidak sabar, sehingga pemilik yang tidak sabar ini ketika melihat proses adaptasi di dalam RBW burung walet itu sangat lambat. Makanya banyak kita jumpai para pemilik RBW terkadang sering merombak atau merenovasi tata ruang yang sudah bagus itu diganti, atau terkadang larnya kurang bagus itu juga diganti. Dan bahkan banyak pula kita jumpai para petani walet sering menggonta-ganti LMB yang sudah nyaman bagi walet. Dan ini yang terkadang menyebabkan proses adaptasi burung walet itu akan melambat, teman-teman. Dan pada akhirnya burung walet ini akan berpindah ke lokasi yang lebih nyaman. Dan kesimpulannya menurut saya adalah jangan sering-sering kita memasuki RBW pada proses adaptasinya burung walet. Dan juga kita jangan sering-sering menggonta-ganti pada audio, suara tarik, suara panggil maupun suara inap yang berada di dalam RBW kita. Dan juga kita jangan menggonta-ganti LMB yang sudah nyaman bagi burung walet, dan juga tata ruang yang sering direnovasi. Itu saya harap jangan kita lakukan sebelum proses adaptasi burung walet itu merasa nyaman pada RBW yang baru on ini, teman-teman. Dan tunggulah beberapa bulan kemudian ketika burung walet itu sudah merasa nyaman, karena terkadang proses adaptasi burung walet itu tidak sama. Ada yang 2 bulan, 3 bulan sudah ada sarang, dan ada pula yang sampai 6 bulan bahkan seterusnya baru burung walet bisa membuat sarang. Dan menurut saya jangan kita tergesa-gesa untuk melakukan perombakan, baik itu pada tata ruang, tata audio, dan juga kita harus bersabar agar kita tidak terlalu sering untuk melakukan pengecekan pada RBW yang baru on ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan informasi dan berbagi pengalaman yang saya berikan pada hari ini bisa memberi informasi yang bermanfaat, khususnya pada teman-teman yang masih pemula. Dan mohon dukungan pada teman-teman semuanya agar kiranya sudi untuk memberikan dukungannya, yaitu dengan mensubscribe serta bisa sharing-sharing di kolom komentar. Terima kasih. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.